Selamat pagi semua, selamat datang kembali pada Sejarah Wajib kelas 11. Jadi kita minggu ini akan membahas tentang pengaruh dari kolonialisme dan imperialisme di berbagai bidang di Indonesia. Jadi nanti ada pengaruh-pengaruhnya di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Itu bisa kita bahas lebih lanjut karena hal tersebut juga sebagai tujuan pembelajarannya akan lebih detail akan dibahas di video berikut. Selamat menyaksikan. Pengaruh kolonialisme dan imperialisme Eropa bagi Indonesia di berbagai bidang. Yang pertama, bidang politik, di mana pemerintah kolonial telah menetapkan struktur organisasi pemerintahan yang hingga saat ini masih dapat kita temui. Berbeda dengan struktur pemerintahan pada masa kerajaan, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan raja ataupun sultan. Tetapi di masa kolonial, pemimpin tertinggi dalam pemerintahan adalah gubernur jenderal. Mulai dikenalkan namanya departemen pemerintahan dan lain-lain, di mana para penjabat itu sudah mulai digaji oleh pemerintah. Jadi seperti PNS itu merupakan warisan dari pemerintah kolonial Belanda. Yang kedua, di bidang hukum, di mana pada masa-masa kerajaan dulu hukum yang berlaku merupakan hukum adat yang diwariskan turun-temurun. Ketika bangsa Eropa datang, hukum kolonial asing mulai diterapkan, di mana hukum ini mengenalkan adanya sistem peradilan, yaitu mempergunakan nama-nama atau istilah-istilah hukum yang masih digunakan dalam sistem kehukuman di Indonesia sekarang. 3. Di bidang ekonomi, contohnya pemerintah kolonial telah menciptakan atau menetapkan kebijakan sistem tanam paksa, sewa tanah, ekonomi uang, dan kontrak kerja. Jadi munculnya seperti kuli kontrak ataupun uang sebagai sistem transaksi menggantikan barter, itu juga merupakan warisan pemerintah kolonial, terutama uang kertas. Yang keempat, bidang sosial. Jadi di bidang sosial ini adanya pengaruh di bidang pendidikan, di mana munculnya sekolah-sekolah modern. Jadi zaman di Hindia Belanda seperti Holland Inland School yang setingkat dengan sekolah rakyat. Jadi pengaruh lainnya di bidang sosial adalah gaya hidup. Jadi zaman itu kebiasaan kaum kolonial yang gemar mengadakan pesta dansa, jamu-jamuan, serta model berpakaian menggunakan jas dan gaun masih dipakai atau menjadi contoh bagi masyarakat hingga sekarang. Yang kelima, di bidang budaya, adanya penyebaran agama, contohnya agama Kristen, yaitu dilakukan oleh bangsa Portugis dan Spanyol yang menyebarkan agama Katolik, sedangkan bangsa Belanda menyebarkan agama Kristen Protestan melalui misi Zendingnya. Kalau di Sumatera Utara seperti adanya Nomensen. Dalam bidang kesenian yang merupakan bidang budaya, salah satu pengaruhnya yang masih dapat kita temui adalah musik keroncong yang merupakan pengaruh dari Portugis. Dalam bidang arsitektur, terdapat gaya arsitektur Indis, yaitu bangunan dengan perpaduan gaya asli Indonesia dan kolonial Belanda. 6. Dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, masuknya paham-paham baru seperti liberalisme yang justru menumbuhkan semangat kebebasan individu untuk membebaskan diri dari penjajahan. Jadi nanti jadi blunder ini untuk kaum penjajah karena mengenalkan paham liberalisme. Yang kedua, munculnya teknologi permesinan yang mendorong munculnya mesin-mesin pabrik. Jadi adanya industri itu dimunculkan atau diinisiasi oleh kolonial. Dan yang terakhir, berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi seperti pembangunan rel kereta api sehingga antar daerah itu menjadi terkoneksi dan juga kantor pos. Ya, itu tadi adalah video tentang pengaruh kolonialisme dan imperialisme di berbagai bidang di Indonesia. Jadi bisa Bapak beri kesimpulan sedikit bahwa yang pertama di bidang politik adanya pengaruh dalam sistem pemerintahan, di mana adanya jabatan bupati, wali kota, maupun sistem pemerintahan pegawai negeri sipil atau PNS itu juga diciptakan oleh dari pengaruh kolonialisme dan imperialisme. Ada di bidang ekonomi misalnya,
simpan pinjam atau perbankan, itu juga pengaruh dari kolonialisme. Sekian yaitu tentang materi tadi. Untuk tugas, diskusi, dan lain-lain bisa kalian tindak lanjuti di Discord. Nah, adapun di masa pandemi ini semoga kalian dalam keadaan sehat, semangat, dan tetap makan makanan yang bergizi ya. Semoga dengan begitu kalian bisa fokus belajar selama daring. Oke, selamat siang.